Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah mut'ah bukan persoalan baru dalam Islam. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, nikah mut'ah pernah diperbolehkan hingga akhirnya dilarang. Perdebatan tentang kebolehan nikah mut'ah pasca Perang Khaybar cukup tajam, khususnya antara kalangan Sunni dan Syiah. Kelompok Sunni mengikuti pendapat yang menyatakan nikah mut'ah haram, sedangkan Syiah membolehkan. Di Indonesia ada satu praktik pernikahan yang selalu dihubungkan dengan nikah mut'ah. Ya, betul, nikah kontrak atau kawin kontrak. Bahkan praktik nikah seperti ini sudah pernah difilmkan. Ada film kawin kontrak lagi, dan kawin kontrak 3. Perlu kita garis bawahi ya, kawin kontrak tidak sama dengan nikah mut'ah. Akad nikah mut'ah mesti menggunakan kata mut'ah dan harus menyebutkan secara jelas dan tegas durasi pernikahannya. Sedangkan kawin kontrak yang umumnya dipraktikkan di Indonesia hanya mengatur durasi saja. Prosesi ijab kabulnya tetap menggunakan kata-kata nikah. Saya nikahkan, atau dan saya terima nikahnya. Sekarang mari kita coba lihat apa yang dimaksud dengan pernikahan. Walau sudah familiar di kalangan kita kata nikah, tapi perlu kita lihat lebih detail apa yang dimaksud dengan perkawinan agar kita bisa memahami filosofis dan tujuan perkawinan. Secara bahasa, nikah berarti menyatu atau berkumpul. Sedangkan secara istilah, ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai akad yang memperbolehkan antara suami dan istri berhubungan seksual. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian ini, setidaknya ada 3 hal penting yang mesti kita fahami. Pertama, pernikahan itu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Artinya, undang-undang perkawinan kita menganut prinsip monogami. Kedua, pernikahan itu adalah perjanjian, tapi perlu diingat, perjanjian pernikahan tidak sama dengan perjanjian bisnis sebagaimana yang diatur dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau bentuk perjanjian lainnya. Perjanjian perkawinan didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada prinsip agama, ketuhanan yang harus dipenuhi seorang yang menikah. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI disebut sebagai perjanjian yang kuat, mitsaqon ghalidhon. Dengan demikian, tidak bisa berakhir sebagaimana berakhirnya perjanjian biasa. Ia harus melalui putusan pengadilan. Ketiga, perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Saya ulangi, kekal. Dari penjelasan pengertian pernikahan, sebenarnya undang-undang sudah mencoba memberikan penjelasan tujuan menikah. Tapi saya ingin mengutip pandangan Imam Al-Ghazali tentang tujuan menikah. Pertama, menikah itu memelihara moral dan kesucian. Kedua, menikah itu adalah bentuk cinta kasih sayang abadi. Dalam Islam sendiri, perkawinan tujuannya mencapai sakinah. Sakinah artinya tenang. Lingkup sakinah berarti adanya kebahagiaan, kerukunan, dan kesejahteraan. Oke, kita berpindah pada bagian selanjutnya. Kita semua tahu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halal indallah at-talaq. Suatu perbuatan halal tapi tidak disukai Allah adalah talak. Cerai saja tidak disukai Allah. Bagaimana nikah yang hanya diperuntukkan dalam jangka waktu tertentu? Tentu ini bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Hal yang sama
juga di negara kita tidak ada perkawinan yang putus kecuali karena kematian atau karena putusan hakim. Bahkan, undang-undang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan agama. Perceraian liar yang tidak dilakukan di hadapan pengadilan agama tentu talaknya tidak jatuh. Pengaturan pernikahan harus melindungi setiap orang. Pernikahan yang menyimpang dari tujuan menikah mesti mendapat tindakan. Saat ini, undang-undang memang tidak mengatur tentang hukuman bagi pelaku kawin kontrak. Baru pada tahun 2010, pemerintah sempat membuat draft RUU atau rancangan undang-undang hukum material peradilan agama bidang perkawinan. RUU ini sudah sempat masuk program legislasi nasional. Namun, sampai saat ini belum ada perkembangannya. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana sebagaimana dicantumkan pada pasal 143 sampai 153 yang menghukum mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari 6 juta hingga 12 juta bagi orang yang melakukan perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga, atau keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan, dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya dia tidak berhak melakukan itu. Walau RUU ini sampai sekarang belum ada perkembangannya. Beberapa pelaku atau yang terlibat dalam praktik kawin kontrak ditindak oleh polisi atau penegak hukum dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 2, pasal 10, atau pasal 12 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Itu tadi sekelumit tentang nikah mut'ah dari fikih sampai undang-undang kita di Indonesia. Semoga ke depan tidak ada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kemudian pelakunya mencoba menjadikan agama sebagai pembenar perbuatan jahatnya. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.